Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa sholatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan Abah Kiai Muhammad Ilyas Yusuf SPD MPD SH selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahir Pekalongan dan Umi Sayyidah Diana Isma SPDI, dan yang saya hormati Bapak Kiai Muhammad Ahsin Bik serta santriwan dan santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada video khutbah ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan kepada beliau baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang menjawab mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul mengimani sifat-sifat wajib Allah. Saya akan melanjutkan video saya yang kemarin 6. Wahdaniyah, Maha Tunggal atau Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa zatnya bukan hasil dari penjumlahan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain menjadi satu. Berbeda dengan makhluk-makhluk diciptakan dari berbagai unsur seperti wujudnya manusia, ada tulang, daging, kulit, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Sifatnya artinya semua sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti sifat-sifat pada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Perbuatannya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuatu yang tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk apapun dan tanpa membutuhkan proses atau tenggang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat atas kehendaknya sendiri tanpa ada yang menyuruh maupun melarang. Dalil nakli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa sebagai berikut. Laukan nafihi ma'alihatun illallahu la fasadat fasubhanallahi rabbil alamin Allahi rabbil arsyil amma yasifun. Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya tidak telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy dan apa yang mereka sifatkan. Quran Surat An-Nabiyah ayat 22. 7. Kudrat, berkuasa. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu bersifat mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia yang memiliki batas dan ada yang membatasi. Dalil akli bersifat kudrat adalah adanya alam semesta. Jika Allah tidak berkemampuan atau berkuasa, niscaya Allah lemah, ajzun. Apabila Allah lemah, tidak akan mampu menciptakan makhluk sedikit pun. Adapun dalil nakli sifat kudrat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 20, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 8. Iradah, Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Begitu juga apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Berbeda dengan kehendak atau kemauan manusia. Apabila manusia keinginan tanpa disertai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan itu tidak akan berwujud. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak yang tidak terbatas. Dalil akli sifat iradah adalah adanya alam semesta.
Jika Allah tidak bersifat berkehendak, niscaya bersifat terpaksa karohah. Allah sangat mustahil bersifat terpaksa. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kudrah, sehingga tidak mungkin terpaksa dan lemah. Lemahnya Allah adalah mustahil karena tidak mampu menciptakan makhluk apapun. Adapun dalil nakli sifat iradah, Quran Surat Hud ayat 107, yang artinya mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Quran 9. Ilmu, maha mengetahui. Ilmu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang maha sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan tidak pula dibatasi oleh apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam semesta, baik yang tampak maupun gaib. Bukti kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat air laut menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan habis kalimat tersebut meskipun mendatangkan tambahan air yang sangat banyak seperti semula. Kamu mungkin sering kagum atas kecerdasan dan ilmu yang dimiliki orang-orang pintar di dunia ini. Kamu juga takjub akan indahnya karya dan canggihnya teknologi yang diciptakan manusia. Perlu kamu sadari bahwa ilmu tersebut hanyalah sebagian kecil yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Adapun dalil nakli sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya Dia maha mengetahui segala sesuatu. 10. Hayat, maha hidup. Hayat artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup tanpa ada yang menghidupkannya, namun hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup. Berbeda dengan makhluk yang diciptakannya, contohnya manusia, ada yang menghidupkan. Mereka juga membutuhkan makanan, minuman, istirahat, tidur, dan sebagainya. Akan tetapi hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian, bahkan Dia tidak pernah mengantuk. Adapun dalil nakli sifat ayat, Quran Surat Furqan ayat 59, yang artinya bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. 11. Sama, maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di dalam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun suara itu lemah dan pelan, bahkan suara bisikan hati dan jiwa manusia. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah sempurna karena tidak terhalang oleh apapun, sedangkan pendengaran makhluknya dibatasi ruang dan waktu. Adapun dalil nakli tentang sifat sama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 76, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kepadamu mudarat dan tidak pula manfaat? Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.